Repot banget. Andai saja aku punya alat pengaduk adonan dan pemanggang roti. Kalau punya alat itu, tanganku nggak akan pegal begini. Lulu, api buat goreng ayamnya kecilkan sedikit ya. Oh, terus jangan lupa masukkan tepung bumbu ayam rahasiaku ya. Nona muda, ayam gorengmu. Nah, ini dia rasanya. Gawat, kok kepalaku jadi pusing? Mbak Soka, aku dengar Pak Lius itu sudah umur 50-an. Kalau Nona muda menikah, jangan-jangan demi apapun gak masalah. Pokoknya Nona muda gak akan rugi. Keluarga Yundari pun diuntungkan. Orang-orang Yundari ini jual anak demi harta tapi ngomongnya sok mulia banget. Aku ini kan calon aktris papan atas, gak bisa buang waktu sama mereka buat jadi tumbal setua bangka. Yang mulia, pasukan pangeran kedua telah curi telur dingin yang ditemukan Master Uka. Tanpa telur dingin, cacing telur di tubuh Anda takutnya bisa kejar mereka. Siap. Iya. Yang mulia, telur dingin ini ada di sini. Dia. Jordan, kan sudah aku bilang jangan temani aku ke kelas acting. Kamu sudah undur diri dari sekolah, jadi harus benar-benar istirahat, pulihkan kesehatanmu, itu tugas paling utama. Kalau capek, tidur saja sebentar. Aku tidak capek. 3, 2. Oke. Menurut kata istri, biar panjang umur. Tugas utamaku itu melihatmu lebih lama lagi. Sedikit lebih lama lagi. Apa pangeran kedua sudah sebegitu putus asanya sampai harus manfaatkan wanita lemah sepertimu? Serahkan telur dingin itu. Akan kubiarkan jasadmu tuh. Jordan. Dia sudah jadi inang telur dingin. Inang telur dingin itu apa? Uka, ada yang mau kau katakan? Selamat yang mulia, telur dingin sudah bersemayam di dalam tubuh wanita tadi. Sekarang cuma dengan bersenggama sama dia, cacing teluh panas Anda bisa dinetralkan dan buat Anda panjang umur. Tapi kalau Anda terlalu dekat sama inangnya, kesadaran Anda takutnya bisa terpengaruh sama cacing teluh hingga muncul rasa sayang padanya dan buat kacau pikiran Anda. Harap yang mulia lebih hati-hati. Yang mulia, Anda yang terbaik di antara 8 pangeran untuk tahta ini. Kalau bukan karena racun teluh, mungkin Kaisar sudah lama menunjuk Anda jadi pewaris. Kini waktu penawarnya sudah ada, malah muncul hambatan baru. Tidak masalah. Kalau begitu temukan wanita ini. Aku tidak tahu ciri-cirinya bagaimana. Bagaimana biar bisa cepat ditemukan. Hari ini, dia menikah. Selamat ya. Selamat ya. Pangeran Dalan, apa yang membuat Anda datang kemari? Sungguh satu kehormatan besar. Anda berkenan hadir di pestaku, di mana pengantin wanitanya.
Yang mulia, istriku Fuji setelah selesai prosesi sembahyang langsung kembali ke kamar. Biar aku menjamu Anda. 1.000 keping, 2.000 keping. Aku kaya. Suamiku, tunggu aku. Aku bakal cari kamu. Dengan uang ini, aku nggak perlu khawatir lagi kalau keluar dari kediaman Lius jadi bokek. Hah? Kok kamu datang? Dia benar saja nggak ingat sama aku. Kamu kenapa? Sekarang cuma dengan bersenggama sama dia, cacing teluh panas Anda bisa dinetralkan. Dan buat Anda panjang umur. Tapi kalau Anda terlalu dekat sama inangnya, kesadaran Anda takutnya bisa terpengaruh sama cacing teluh. Lepaskan bibirku, tolong. Tunggu sebentar. Kita belum bicarakan ini baik-baik. Kamu mau uangku atau tubuhku? Kalau mau uangku, kita bisa bagi dua kok. Kalau mau tubuhku, kalau itu tubuhku, yang kamu lakukan tadi, itu namanya perzinahan. Di zaman kuno, perzinahan itu dosa besar. Kamu harus pakai lamaran resmi, ditandu 8 orang dan nikahi aku secara sah. Kalau kamu nggak setuju, maka aku akan, meski dia sudah nggak ingat sama aku, dia nggak akan beneran bunuh aku kan? Aku akan. Baiklah. Kalau kau mau status, besok aku akan melamarmu ke keluarga Yundari. Akan aku buat perayaan yang megah pada saat meminangmu. Kalau gitu, kamu harus datang secepatnya. Oh iya, kamu pakai identitas apa buat melamar aku? Keluargaku itu mau jadikanku alat buat jilat gubernur. Mereka pasti nggak akan gampang setuju. Waktu aku melamar besok, kau akan tahu sendiri. Siapa aku? Selamat Yang Mulia, sungguh berkah. Asal Anda tidur bareng wanita itu dan netralkan racun teluh, maka urusan naik tahta pasti akan berjalan lancar. Tapi saya terpaksa bilang terus terang, teluh panasmu itu secara alami melawan teluh dingin karena dia itu inangnya. Sekalinya berhubungan, tubuhnya akan rusak parah. Paling ringan, dia bisa jadi cacat. Paling fatal, dia akan hilang nyawa. Kalau begitu beri dia pemakaman yang megah. Mau mati atau cacat, dia itu selir utama Dalan. Aku harus cari obat terbaik di seluruh negeri. Yang Mulia, selamatkan satu nyawa lebih mulia dari bangun 7 candi. Saya akan berusaha sekuat tenaga, tapi cacing teluh ini terlalu berbahaya. Kalau memang benar-benar diperlukan, saya harap Yang Mulia utamakan tahta. Kasar anak durhaka tidak tahu malu. Kau masih ada muka masuk ke rumah Yundari? Kasar banget, sedikit-sedikit main tangan. Kalau bukan karena keadaan yang mendesak, aku juga nggak sudi injak kaki di sini. Adik, di malam pernikahanmu, di depan mata suamimu, kamu malah tidur sama pria lain. Sekarang, kamu sudah dibuang dan dipulangkan. Kelakuan mesummu itu benar-benar sudah buat malu keluarga Yundari, tahu nggak? Kamu bilang aku memalukan? Kalian yang jual anak demi harta. Kau? Jangan sok jadi pahlawan kebenaran atau polisi moral. Kamu, Pak Lius itu pejabat istana. Menikah sama keluarga Lius itu sebuah keberuntungan. Keberuntungan yang besar ini, kenapa kamu gak bersyukur? Kalau memang beruntung, kamu mau ambil gak? Cepat, sekarang juga kembali ke keluarga Lius. Berlutut minta maaf. Aku gak mau. Aku kasih tahu sejujurnya ya, aku pulang hari ini cuma buat tunggu pria yang mau aku nikahi datang melamar ke rumah Yundari. Mau tunggu ya tunggu saja, kalau enggak jangan banyak ngomong. Lelaki sialan, kenapa belum datang? Sekarang cuma dia harapanku biar aku bisa lepas dari keluarga Yundari.
Putri bungsuku Fuji berzina dengan pria lain di malam kantin. Tidak tahu malu, mencoreng nama keluarga. Sesuai aturan keluarga Yundari, kau akan ditenggelamkan di danau sebagai peringatan bagi yang lain. Kalian serius? Dengarkan aku, dia sudah janji hari ini pasti datang lamar aku. Saat itu tiba, dia pasti kasih keluarga Yundari penjelasan yang sah. Diam! Pria gembel tidak punya uang dan kuasa itu tidak pantas melamar ke rumah Yundari. Kau pikir pria macam apa yang pantas jadi menantuku? Asal kau tahu, kakak iparmu itu pejabat peringkat 5 di Kementerian Pekerjaan Umum yang bertugas di Istana Kekaisaran dengan kekuasaan tak tertandingi di bawah satu orang di atas 10.000 rakyat. Yang mulia Pangeran Dahlan. Benar. Jangan sampai gara-gara si Jalang tidak tahu malu ini mencoreng reputasi kita di mata yang mulia Pangeran Dahlan dan merusak masa depan kita. Ayah, cepat bawa si Jalang kecil ini, masukkan ke kandang, tenggelamkan. Lepaskan, aku ini difitnah. Suamiku, kalau kamu gak datang juga, aku akan mati ditenggelamkan. Asal kamu tahu, tunanganku itu pembunuh yang kejam. Kalau kamu berani bunuh aku, dia gak akan ampuni kalian. Masih berani kau sebut pria liar itu? Siapa yang berani menyentuhnya? Jordan Pangeran Dahlan bawa 10.000 keping emas, 1.000 keping perak, 500 perhiasan giok, dan 300 hektar tanah subur. Datang untuk melamar putri bungsu keluarga Yundari Fuji sebagai istri. Melamar? Dia itu pangeran ke-8, Jordan Pangeran Dahlan. Apa? Dia itu pria impian setiap gadis di seluruh ibu kota. Sang penguasa tahta agung yang mulia Pangeran Dahlan. Kami tidak tahu yang mulia akan datang ke gubuk kami. Mohon maaf kurang persiapan. Kami mohon ampun yang mulia. Ternyata dia benar-benar Pangeran Dahlan. Siapa yang beri kalian nyali sebesar itu? Sampai berani hina calon selir utamaku. Selir utama? Kamu beneran Pangeran ke-8 yang mereka bilang itu Jordan Pangeran Dahlan. Katanya yang mulia itu sangat dingin sama wanita. Bahkan gak punya satu selir pun. Tapi kenapa dia malah suka gadis kecil kayak Fuji ini? Apalagi Pangeran Dahlan kemungkinan calon terkuat pewaris tahta kerajaan. Apa itu berarti nanti Fuji bisa jadi permaisuri? Jadi permaisuri? Yang benar saja, mimpiku beneran jadi permaisuri ternyata jadi kenyataan. Aku datang hari ini awalnya untuk memberikan keluarga Yundari mahar pernikahan untuk meminang Fuji. Siapa sangka kalian malah berani hina dan tindas calon selir utamaku. Kalian pantas dihukum apa? Ampun yang mulia, ampun yang mulia. Ampun yang mulia, kami tidak tahu Anda mau menikahi dia jadi selir utama. Yang mulia, kami yang salah. Gak seharusnya kami gak hormat sama selir utama. Sandi, seret mereka pergi. Masukkan ke kandang. Ampun yang mulia, ampun. Fuji, ayah mohon berikan pembelaan untuk ayah. Yang mulia, gimana pun juga mereka itu keluargaku. Darah lebih kental dari air, saya mohon lepaskan mereka. Memohon padaku, mana ketulusanmu? Sial, dia goda aku. Kamu mau gimana? Tetap tenang, harus tetap tenang. Sudah kubilang mau menikahimu. Kembali ke istana untuk menikah. Ini ketulusanku. Jordan, setelan jas ini cocok banget di kamu. Sayang sekali, dulu belum pernah lihat kamu pakai ini. Kalau begitu aku akan pakai ini tiap hari untukmu.
Gimana? Gaunnya cantik gak? Cantik. Kalau gitu nanti aku akan pakai ini tiap hari buat kamu. Kau ini bicara apa? Beneran? Kata orang-orang, Pangeran Dalan itu penguasa. Wanita yang mau jadi istrimu ada ribuan jumlahnya. Kenapa mau nikah sama aku? Kalau mau netralkan racunnya, cukup tidur bersama semalam saja. Buat apa sampai harus dinikahi? Yang Mulia, apa Anda mulai ada rasa dengannya? Pasti karena pengaruh racun telu itu. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa kepikiran dengan gadis biasa. Omong kosong. Seperti yang kau katakan, setelah ini berhasil, kalau dia sampai cacat, wanita lemah yang sudah ternoda, bisa apa dia nanti? Kalau dia sampai mati, status sebagai selir utama Dalan bisa menjamin pemakamannya. Intinya, aku yang salah sejak awal. Ini semua cuma kompensasi kecil untuknya. Karena selamat ya adik ke-8 dan ipar atas pernikahan kalian yang menggembirakan. Ini... Aduh, ipar mungkin belum tahu ya. Adik ke-8ku ini ditakdirkan tidak bakal hidup lewat umur 30. Kau nikah dengan dia, bukan bawa keberuntungan, tapi ikut dikubur. Nona, Anda keluarga pasien Jordan. Kondisi pasien sangat kritis. Meski sudah diobati maksimal, mungkin dia tidak sampai setahun lagi. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Dunia bilang adikku ini calon pemakai jubah naga dan akan naik tahta. Tapi kau harus tahu, biarpun dia hebat taktik perang, telu panas di tubuhnya itu tidak ada obat. Dia pasti mati sebelum umur 30. Jadi pangeran yang akan naik tahta jelas bukanlah dia, tapi aku. Kenapa? Kenapa di dunia ini kamu juga... Mumpung ipar baru masuk ke keluarga kami, aku akan membuat kalian cepat mati. Semoga di alam baka nanti kalian senang jadi pengantin baru. Jordan! Gawat, telu panasnya. Sial, kenapa harus kambuh sekarang? Orang yang mau mati, buat apa nikah? Cuma buang-buang gadis cantik saja. Racun telu adikku sudah parah, dia sudah pasti mati. Kalau kau mau menikah denganku, nanti pada saat aku naik tahta, kau akan menjadi permaisuri. Apa kau mau keluar dari kegelapan? Selir utama, kenapa kau bisa begini? Jordan? Jordan, apa kamu bersedia jadi suamiku sekarang? Mulai detik ini, dalam kaya maupun miskin, dalam suka maupun duka, sehat ataupun sakit, kita akan lalui hidup bersama sampai maut memisahkan. Aku bersedia. Aku menyesal sekarang.
Aku nggak butuh kekayaan atau nama besar ini. Nggak butuh juga masa depan yang mulus. Aku cuma mau kamu sehat. 지금까지 만나지 못한 그런 사랑이 또 나에게 힘들게 다가온 Kau... Demi langit dan bumi sebagai saksi, aku Fuji sudah menikah dengan Jordan hari ini bersumpah sehidup semati. Dengar baik-baik ya. Aku Fuji, istri sah yang dipinang Jordan dengan segala tata adat. Prosesi adatnya sudah selesai, seumur hidup aku ini miliknya. Dan setiap kata dan kalimat yang kamu ucapkan, aku Fuji gak membutuhkan itu. Dasar jalang, diberi kekayaan cuma-cuma malah menolak, tidak tahu terima kasih. Dengar-dengar pangeran kedua demi rebut tahta menghalalkan segala cara, menyuap pejabat, memeras dengan pajak tinggi sampai buat rakyat menderita. Sedangkan Jordan meski sedang sakit, tetap punya strategi dan kepemimpinan yang hebat. Pangeran sampah serakah dan gak kompeten kayak kamu, apa pantas dibandingkan sama dia? Cari mati kau. Jordan, kau tidak boleh membunuhku. Aku ini kakak keduamu. Berisik. Yang mulia, yang mulia, Yang mulia, Jordan. Yang mulia. Kamu mau kemana? Bisa nggak bawa aku juga? Teluh panas pangeran kambuh parah. Lukanya sangat parah. Dia perlu pemulihan di kuil. Mungkin butuh berhari-hari baru bisa pulang. Ini sup ayam yang baru kurebus. Sup ayam ramuan rahasia ini bergizi. Kamu bawa ya, selir utama. Bawa makanan berkuah bisa buat repot di jalan. Apalagi di ibu kota. Di mana-mana ada yang jual sup ayam. Bawa saja. Baik. Bi, orang-orang bilang pangeran terkena racun teluh. Apa ada cara obati dia? Selir utama, Anda mungkin belum tahu. Pangeran itu nikahi Anda buat obati penyakitnya biar bisa tetap hidup. Apa maksudnya? Karena Anda ini inang teluh dingin. Master bilang, cuma dengan berhubungan badan pangeran bisa netralkan teluh panasnya, bisa panjang umur dan naik tahta dengan lancar. Hah? Racun aneh macam apa itu? Jadi maksudnya, kalau aku dan pangeran berbuat itu, dia bukan cuma bisa sehat dan umur panjang, tapi dia juga akan naik tahta dengan lancar. Tepat sekali. Punya permaisuri seperti Anda itu berkah bagi pangeran, juga berkah bagi rakyat. Cuma begini bisa selamatkan dia. Andai dulu penyakit Jordan juga semudah ini diobati. Yang mulia, racun teluh ini sudah menyerang jantung. Kondisinya sangat berbahaya. Anda harus cepat berhubungan badan sama selir utama, meski itu mengancam nyawanya. Kalau enggak, saya khawatir ajal Anda sudah dekat. Demi langit dan bumi sebagai saksi, aku Fuji sudah menikah dengan Jordan hari ini bersumpah sehidup semati. Dengar baik-baik ya. Aku Fuji, istri sah yang dipinang Jordan dengan segala tata adat. Prosesi adatnya sudah selesai, seumur hidup aku ini miliknya. Waktu itu aku suruh cari cara lain. Apa sudah ketemu? Saya sudah berusaha yang terbaik buat lindungi pangeran dan selir utama. Tapi selir utama cuma rakyat biasa, nyawanya seringan bulu. Sedangkan Anda, calon raja sejati yang pasti akan naik tahta. Nyawa Anda seberat gunung Tai, kematiannya gak cuma menyelamatkan nyawa Anda, tapi juga demi keutuhan kerajaan demi seluruh rakyat yang mulia. Anda... Kalau tidak ketemu ya cari lagi.
Beberapa hari ini, aku lihat dia murung. Pergi ke gudang, cari beberapa perhiasan. Dia selalu suka barang-barang begitu. Tapi, koleksi emas perak di gudang terlalu banyak. Harus dipilah dulu beberapa. Anda mau model yang seperti apa? Biar dia yang pilih. Asal itu yang dia suka. Selir utama, Pangeran bilang persiapan hari pernikahan waktu itu kurang sempurna. Jadi dia kirim lebih banyak hadiah sebagai kompensasi. 1001 barang ini layak untuk martabat Anda sebagai selir utama. Semua ini harta karun dari gudang pribadi. Mana yang Anda suka, silakan pilih saja. Mutiara dan giok ini memang indah, tapi aku nggak suka. Aku cuma mau dia bisa hidup dengan baik. Itu sudah cukup. Selir utama, ini juga wujud ketulusan pangeran. Mohon terima semuanya. Kalau tidak, pangeran akan menyalahkanku. Andai dulu punya uang sebanyak ini, dia nggak perlu berdesakan sama aku di bawah tanah yang kotor dan berantakan itu. Selamat Yang Mulia, akhirnya Anda dapatkan telur dingin. Kami sudah ikuti Yang Mulia bertahun-tahun, setia melayani dimanapun dengan sepenuh hati. Sekarang akhirnya bisa menyaksikan Yang Mulia menaiki singgasana. Walaupun perempuan itu mungkin akan kehilangan nyawanya karena hal ini. Tapi atas nama sang putri, pemakaman indah di Istana Dalan, bahkan barang-barang pengemburan bernilai puluhan juta, sudah jadi kematian yang layak. Sudah jelas ada obatnya. Tidak ada lagi yang perlu aku khawatirkan. Tapi kenapa aku tidak senang sama sekali? Semua orang bilang Plum Putih di Istana Dalan terkenal sebagai keindahan yang terbaik di ibu kota. Sayangnya kebanyakan orang nggak bisa lihat pemandangan ini. Ada rumor bilang kalau buat permohonan pada pohon bunga bisa minta orang yang disayang diberkahi hidup sejahtera dan damai. Kakak barusan buat keinginan apa? Nggak, ini terlalu nggak tulus. Sepertinya itu dari arah halaman selir utama. Aku berharap para dewa yang memiliki roh memberkati Pangeran Jordan kesehatan dan umur panjang di kehidupan ini. Dewa yang ada di atas, hamba yang beriman, Fuji Yundari datang membawa satu permohonan baru menikah. Suami sakit parah. Perjuangannya di atas kuil itu menyeramkan. Suamiku menderita penyakit kronis yang terus menyiksanya. Musuh bagai kawanan serigala, mengepung dari segala arah membuat hati hamba gelisah tapi tak berdaya untuk membantu. Maka di sini, ku persembahkan dupa jutaan emas untuk berdoa pada dewa. Semoga suamiku panjang umur dan sehat, tak ada penyakit dan tak ada bencana. Semoga suamiku tak ada pertengkaran dengan dunia, selalu damai. Lalu, harapan ketiga. Permohonan ketiga, semoga hamba dan Yang Mulia hidup rukun, saling menghormati seumur hidup bersama sampai tua. Yang Mulia. Aku nggak becus, gagal menemukan solusi. Tapi Yang Mulia, tampaknya Paduka Kaisar sudah diambang ajal. Apa para pangeran lain sudah mempersiapkan pasukannya di luar kota? Kalau Paduka masih nggak mau bermalam sama Putri Permaisuri, hamba khawatir hal ini akan menghalangi Paduka. Aku tahu. Yang Mulia, mengambil tindakan sendiri. Anda selalu tegas. Gimana mungkin demi cinta pribadi aku mengabaikan hidup dan keselamatan Yang Mulia, Paduka? Anda sudah bekerja keras selama puluhan tahun dengan saudara Anda, lalui kesulitan. Sekarang bisa mendapatkan yang diinginkan. Anda tidak cuma dapat penawar yang menyelamatkan hidup Anda, bahkan bisa naik tahta. Paduka, jangan sampai cuma karena seorang perempuan 10 tahun jeripaya ini jadi sia-sia. Yang Mulia, saudara-saudaraku sudah mengikuti Anda selama 10 tahun. Aku menantikan hari ini ketika dinobatkan Kaisar. Kini justru demi seorang wanita Paduka jadi lembut hati. Yang Mulia, bagaimana Anda bisa begitu jahat? Kalau sampai negeri luas ini Anda serahkan begitu saja kepada orang lain, aku takut jadi kekacauan yang membahayakan semua orang. Para bawahan protes dengan kematian, mohon utamakan situasi keseluruhan. Bawahan protes dengan kematian, mohon Yang Mulia utamakan situasi keseluruhan.
Yang Mulia bertekad untuk membela satu orang dengan meninggalkan negara, meninggal untuk seorang wanita malam ini. Maka aku tidak akan bisa hidup. Berkat Yang Mulia selama beberapa tahun, puluhan tahun memimpin orang. Jalan menuju alam baka ini, aku akan menunggu dan mengambil satu langkah dulu. Cukup. Baiklah. Baik. Yang Mulia, kamu kembali. Fuji, apa yang kau lakukan? Ini adalah malam pernikahan kita. Jordan, aku harus menyelamatkanmu kali ini. Aku sudah tahu, berhubungan saja denganku dan kamu bisa menyelamatkan nyawamu. Jordan, kita masih belum minum arak hari itu. Baik. Kematiannya menyelamatkan lebih dari sekedar nyawamu, terlebih lagi demi negeri, tahta, dan seluruh rakyat Paduka. Secangkir arak, cinta seumur hidup, berbagi suka dan duka, setia sehidup semati. Setelah bersama akan sangat merusak fisiknya. Kalau ringan akan berakhir sebagai tubuh cacat seumur hidup. Paling buruk, dia akan mati. Aku Fuji, wanita yang dinikahi Jordan. Etiket mewariskanku, aku miliknya seumur hidupku. Semoga suamiku panjang umur dan sehat, bebas dari penyakit. Anda harus menyelesaikan pernikahan dengan selir utama sesegera mungkin, meski harus membahayakan nyawanya. Kedua, semoga suamiku hidup tanpa perlu bersaing dengan dunia damai Mohon selama protes dengan kematian. Mohon Yang Mulia utamakan situasi keseluruhan. Ketiga, semoga hamba dan Yang Mulia hidup saling menghormati, setara dan sehati hingga rambut memutih bersama. Hah? Kenapa kamu nangis di malam pernikahan kita? Baru menikah dengan kekasih hati, tangis bahagia. Baru saja menikah, hidup kita panjang di depan kita. Hidup kita panjang di depan kita. Yang Mulia, Nona Wulan ada di depan pintu. Katanya dia harus menemuimu. Nona Wulan, siapa dia? Jordan, malam ini awal dari pernikahan Nanti kita. saja. Malam ini aku tiba-tiba tidak enak badan. Nona Wulan itu siapa? Demi dia, Jordan bahkan gak jadi menyembuhkan dirinya. Apa seseorang yang disukainya? Hah? Kenapa begitu aku datang Jordan langsung pergi? Katakan, dia pergi kemana? Aku mau bertemu dengannya. Nona Wulan, pangeran meminta aku untuk kasih tahu Anda. Katanya dia sudah menikahi istrinya. Suruh kamu gak usah datang ke istana lagi. Jangan sampai putri salah paham. Apa? Hah? Kapan dia menikah? Aku selir ke Kaisaran Raja Dalan secara pribadi. Aku mau lihat mana bajingan kecil itu. Beraninya merampok Jordanku. Yang Mulia,
Racun tulangmu sudah mati. Aku cuma bisa melanggar hukum surga dengan menggunakan ilmu peminjaman umur. Hamba sudah memperpanjang usia. Tapi bukannya Anda memutuskan untuk melangsungkan pernikahan dengan sang putri malam ini? Kenapa Anda berubah pikiran lagi? Dalam waktu 7 hari, temukan cara untuk menjaga Fuji tetap hidup. Yang mulia, apa Anda jatuh cinta dengan putri? Terus kenapa? Kombinasi teluh dingin dan teluh panas pasti memiliki luka. Begitu bersatu, putri pasti akan mengkhawatirkan hidupnya. Teluh dingin akan mengusik batin, teluh panas mengacaukan pikirannya. Saya harap Yang Mulia akan berpikir lagi. Selama racun tulang Yang Mulia sembuh, dia akan menemukannya. Yang disebut cinta, tapi awan menutupi mata. Master Ruka, bawahanku tidak pernah menerima pemalas. Mengerti. Baru-baru ini saya menemukan cara, tapi prosesnya sangat berbahaya. Hei, aku dengar pangeran pergi sebelum berhubungan badan tadi malam sepanjang malam. Bahkan gak ada bercak merah di tempat tidur ini. Aku khawatir itu memang benar. Apa kamu belum dengar Kaisar mengambil keponakan dari permaisuri, yaitu Nona Wulan? Pernikahan itu dikasih pada pangeran. Demi Nona Wulan, pangeran gak berani sentuh Fuji. Pantas saja. Nona Wulan ini gak cuma dari keluarga yang sama dengan ratu dan juga kekasih masa kecil pangeran. Andai aku jadi pangeran, aku pasti akan lebih pilih Nona Wulan juga. Apa aku sudah terlambat? Dia sudah punya seseorang yang disukainya dalam hidup ini. Sudahlah, ibu mertuaku gak pernah bilang bahwa dia akan jatuh cinta pada aku dalam hidup ini selama dia sehat dan selamat. Sekalipun hatinya mencintai orang lain, itu pun jauh lebih baik. Kamu kembali? Kenapa nggak temani Nona Wulan itu dengan baik? Cuma kenakalan masa kecil. Aku tak ada hubungan apapun dengannya. Gak ada hubungan apa, pria brengsek. Gak ada. Tadi di malam pengantin pun kamu pergi kan? Itu bukan apa-apa. Fuji, jangan terlalu khawatir. Aku tidak pergi menemui Nona Wulan tadi malam. Ceritanya panjang. Tunggu Raja kembali ke istana 7 hari lagi. Aku akan beri penjelasan padamu. 7 hari lagi? Kamu mau pergi kemana? Fuji, sabar dan tenang saja. Menunggu di istana. Aneh. Dia pergi kemana? Permaisuri, Anda harus membuat keputusan untuk aku kan? Kemarin aku pergi ke Istana Dalan mencari Jordan, tapi aku dengar bahwa dia sebenarnya sudah menikah dengan orang yang aku gak tahu dari mana wanita itu. Aku cuma tahu namanya Fuji. Permaisuri, dia benar-benar berani merayu Jordan, mengambil gelar selir utamaku. Gelar itu apa? Kamu itu keponakan kandung dari istana ini. Kaisar sendiri yang menetapkannya. Selir yang akan dinikahi pangeran ke-8. Fuji, dia gadis liar yang bahkan belum pernah aku dengar namanya. Beraninya begitu lancang, membuatmu marah. Tuan Kasim Zaki. Ini adalah titah Kaisar untuk menikahkan kalian berdua. Kamu ambil sekarang, kembali ke Istana Dalan untuk mendapatkan kembali gelar putri. Sekalian, kasih gadis itu sebuah pelajaran. Wulan berterima kasih pada Kaisar dan Permaisuri atas kebaikan kalian. Fuji, aku punya titah kekaisaran di tanganku. Dengan apa lagi kamu bisa melawanku? Yang Mulia, ini benih teratai salju dari Aula Pengubah Takdir. Menurut buku-buku kuno, kali ini teratai salju memiliki efek ajaib menstabilkan 3 jiwa dan 7 jiwa. Kalau kamu bisa buat selir utama menggunakannya sebelum berhubungan, itu bisa membuatnya bebas dari penyakit. Bagus, ada ini. Aku dan dia bisa sama-sama bertahan hidup. Tapi, pikirkan tentang berkembangnya teratai salju. Harus disiram dengan darah orang yang tulus selama 7 hari penuh. Gak boleh berhenti. Darah jantung yang paling murni. Karena teratai salju ini bisa menyelamatkan nyawa Fuji. Apa salahnya mencungkil jantung dan mengambil darah? Ambil pisau. Aku mau mengambil darah. Yang Mulia, jangan lakukan. Ini berisiko dan berbahaya. Akan makan waktu 7 hari berturut-turut. Anda tidak boleh demi menyelamatkan putri, malah korbankan diri Anda sendiri. Benar Yang Mulia. Bahkan kalau Anda bersedia menggunakan hati dan darah Anda memelihara benih teratai salju, tapi setelah 7 hari bisakah dia berakar dan menumbuhkan teratai salju? Itu juga bergantung pada ketulusan dan nasib orang yang dikorbankan. Kalau takdir belum tiba, gak bisa menyelamatkan putri, juga akan merusak tubuh Anda secara serius.
Yang mulia, pengangkatan pangeran sudah dekat. Kalau terjadi kesalahan, kerja keras Anda selama 10 tahun terakhir, semuanya akan sia-sia. Kalian bersamaku selama lebih dari 10 tahun. Harusnya lebih tahu bahwa sukses atau gagal tidak akan pernah mudah. Kalau memang aku sudah ditakdirkan, maka kali ini takdir juga akan berdiri di sisiku. Aku sudah memutuskan. Ambil pisau. Ribuan wanita ingin masuk ke istana dalam. Kenapa kamu mau menikahi aku? 曾和气像梦点燃，又怅然，划过我指尖，悄然拨动了心弦，恍若故人，却又隐忍。 Selir utama gawat. Nona Wulan memaksa masuk. Dia masuk pakai gaun pengantin dan membawa mahar. Kamu Wulan. Beraninya kamu bertemu dengan selir utama istana Dalan tapi nggak melakukan penghormatan besar. Kamu selir utama istana Dalan. Terus aku siapa? Atas titah langit dan atas mandat takdir, Kaisar bersabda putri dari Gubernur Wulan, lembut, baik, dan jujur, berpenampilan luar biasa. Dengan Jordan Raja Dalan bisa dikatakan pasangan yang baik. Sebagai keindahan dan kecantikan, Jenderal khusus keluarga Deko, Wulan bertunangan dengan Raja sebagai selir utama. Kalau ini... Gimana? Dengarkan. Itu jelas tertulis dalam titah Kaisar. Aku yang sebenarnya selir utama Jordan, kamu wanita biasa. Cuma berhayal untuk memanjat cabang-cabang tinggi istana Dalan. Mimpi. Lihat, muka kamu itu. Sepertinya ada rasa kesal di hati. Jangan-jangan kamu mau gak sopan dan menolak titah. Saya gak berani. Tapi titah kerajaan pernikahan harus diambil oleh Yang Mulia. Sayangnya Yang Mulia lagi di luar. Selir gak berhak mengambil keputusan untuknya. Gak peduli. Ini titah asli. Jordan langsung yang memohon kepada Kaisar. Titah ini diminta oleh Jordan. Oke Jordan, belum apa-apa sudah mau membuang orang kalau tujuannya tercapai. Nona Wulan dan Raja Dalan, mereka itu kekasih masa kecil, saling mencintai. Dia istri sah pangeran. Perempuan dari keluarga kecil seperti dirimu bahkan gak pantas jadi pembantu. Gak apa, karena aku sudah masuk istana, maka kamar utama ini aku yang harus menempatinya. Kenapa kamu bengong? Cepat kemasi rongsokanmu, ayo keluar dari kamar tidurku. Kalian semua berhenti. Ini barang pribadiku. Kalian melanggar hukum. Jangan buang itu. Jangan, itu milik pangeran. Selalu berharga. Sehelai benang pun gak boleh rusak. Kalau kamu merusaknya saat pangeran kembali, 10 kepala pun gak cukup untuk menebusnya. Ada kupu-kupu warna-warni yang disulam di sapu tangan ini. Tuan Putri, ada kata kupu-kupu dalam nama kecilmu. Dan sapu tangan ini adalah kesayangan Yang Mulia. Kelihatannya Yang Mulia sudah lama sangat mencintaimu. Biasanya mengambil sapu tangan ini untuk memikirkan seseorang. Hei, kamu lihat kan? Pangeran memikirkanku siang dan malam. Ini kupu-kupu warna-warni khusus disulam di sapu tangannya. Aku gak peduli kelicikan apa yang kamu gunakan merayu sang pangeran untuk tidur bersama. Tapi di hati pangeran, akulah istri tercintanya. Dan kamu cuma orang luar tanpa nama. Sarung tangan itu aku pernah lihat Jordan pakai. Jordan, awas saja kamu. Kamu masih mau menikmati semua orang. Aku salah besar. Perempuan tak berstatus dan tak diakui seperti dirimu berani-beraninya menduduki posisi yang bukan hakmu. Cepat keluar dari istana ini. Gimana pun juga aku ini istri sah yang dinikahi Jordan dengan upacara 8 tandu besar. Mau aku keluar, ha? Kamu harus minta Jordan secara pribadi kasih aku surat cerai.
Aku nggak percaya Jordan akan mengusirku sebelum dia sembuh. Oke, kamu masih berani bertahan? Permaisuri tiba. Selagi Jordan gak ada di istana, kesempatan untuk menggunakan tangan sang ratu bunuh sialan kecil itu. Selamat datang Permaisuri. Semoga ratu selalu diberkahi kedamaian. Kamu wanita yang dibawa pangeran ke-8 dari keluarga kecil, wanita terlantar dari pernikahan kedua, beraninya meminta posisi putri istana Dalan, hah? Gak cuma mempermalukan keluarga Saphir, juga membuat keluarga ibumu malu. Memang kenapa kalau pernikahan kedua lagian gak nikahin kamu? Otak kolot dan ketinggalan zaman. Wulan, menyambut Permaisuri. Permaisuri, jangan salahkan Wulan karena terlambat. Luka bakar di tangan ini sangat menyakitkan. Wulan oles dengan obat, makanya telat datang ke sini. Aduh, coba aku lihat. Wulan, kenapa tanganmu terbakar seperti ini? Permaisuri, nggak usah tanya. Perlakuan ini sebagai penghinaan untukku. Aku di sini. Siapa yang berani mencelakaimu? Katakan. Fuji nggak puas dengan titah kaisar. Dia sangat membenciku. Membakar tanda cintaku dengan pangeran. Aku takut mengkhianati kasih sayang pangeran, jadi mengambilnya dan membakar tanganku. Hingga jadi seperti ini. Omong kosong. Sapu tangan itu selalu ada di tanganmu. Aku sama sekali gak sentuh. Omong kosong. Sapu tangan itu selalu ada di tanganmu. Aku sama sekali gak sentuh. Berani-beraninya menjawab di depanku. Cepat berlutut. Ayo. Selir utama bicara. Bukan giliran kamu untuk menyelah. Aku tahu kamu menggunakan beberapa trik kotor merayu Raja Dalan. Aku gak sangka kamu lebih sombong dari yang kukira. Jahat. Karena sirik ke Wulan sampai melukai dia. Bahkan membakar tanda cinta mereka berdua. Kalau kamu mau hidup, keluar dari istana Dalan sekarang juga. Aku gak bisa pergi, aku harus mengobati Jordan. Cuma dengan tidur bersamamu, pangeran bisa menyembuhkan teluh panas, panjang umur, dan naik tahta dengan lancar. Permaisuri, aku tahu statusku gak layak untuk pangeran, tapi aku punya urusan yang belum selesai dengan pangeran. Aku gak bisa pergi sampai pangeran kembali ke istana. Aku gak sangka, cuma butuh waktu 5 hari yang singkat rantai salju benar-benar tumbuh kuncupnya. Ini peristiwa sekali seumur hidup. Dapat dilihat bahwa Yang Mulia sangat tulus dari hati akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Yang Mulia, Anda sudah melakukannya selama 5 hari berturut-turut. Kondisimu sudah sangat lemah. Kalau Anda terus seperti ini, hidup Anda akan berada dalam bahaya. Tubuhku ini tahu jelas. Tidak perlu kau ingatkan. Gawat Yang Mulia, selir utama ada masalah di istana. Apa? Aku masih punya urusan pribadi dengan pangeran. Aku gak akan pergi sampai pangeran pulang. Permaisuri, lihatlah dia. Lihatlah dia mengandalkan kemampuan kotornya itu untuk tinggal di istana dan gak mau pergi. Sepertinya hidup Wulan sudah ditakdirkan gak akan jadi istri pangeran. Daripada dipermalukan seperti ini, lebih baik sekarang aku mati saja. Kamu keponakan istana ini, juga putri yang ditunjuk kaisar untuk istana Dalan. Gimana bisa direpotkan oleh orang luar seperti dia? Oke, kamu gak mau pergi kan? Mulai sekarang, kamu gak bisa keluar walaupun kamu mau. Hari ini, semua keputusan istana ada di tangan Wulan. Kasih pelajaran untuknya. Orang sialan gak tahu aturan ini. Pengawal, kasih dia hukuman. Kamu selir utama, tugasmu mengendalikan selir. Seharusnya terserah kamu gimana urus dia. Ajari sialan ini aturannya. Wulan, silahkan kasih hukuman. Kalau ini kehendak ratu, Wulan akan hormati. Kamu gak bisa melakukan ini padaku. Atas tuduhan sengaja ini, aku Fuji gak mengakuinya. Sialan kecil, tunggu aku mematahkanmu berkeping-keping. Kamu gak bisa lagi merayu Jordan. Jordan, selamatkan aku. Yang berani sentuh selir utama raja, itu cari mati. Jordan, Wulan itu selir kekaisaran di bawah komando kaisar. Sedangkan dia cuma selir yang gak pantas dilihat. Demi wanita simpanan, kamu mempermalukan selir utamamu. Aku tidak tahu dari mana ibu mendengarnya. Kalau Fuji itu perempuan simpananku. Dia itu selir utamaku. Jordan,
Wulan tahu kamu selalu bahagia dengan Wulan. Lihatlah sapu tangan yang selalu kamu bawa ini. Kupu-kupu disulam di atasnya. Bukannya itu cuma untuk merindukanku. Sangat disayangkan. Tanda cinta kita dibakar seperti ini. Siapa yang membakarnya? Siapa yang membakarnya? Raja tanya lagi siapa yang membakarnya? Fuji, sudah jelas kamu yang sandiwara. Yang mulia, meskipun aku tahu aku dilahirkan di tempat yang dingin dan berbahaya, nggak layak untuk posisi putri, tapi aku nggak akan pernah ikut campur perasaan orang lain. Selama kamu perintahkan, aku nggak akan terlibat. Nyonya berpikir ini tanda cinta antara aku dan Wulan. Memangnya bukan? Jordan, apa maksudmu? Nyonya, kau orang bangsawan yang melupakan banyak hal. Ini tanda pertama kali kau dan aku bertemu. Jadi, hari itu Ini tanda cinta antara kau dan aku. dia benar-benar mengambil tanda pertemuan pertama kita di bawah tubuhnya. Aku salah paham padanya. Jordan, kamu cuma main-main kan? Jordan, obat pelet apa yang dia kasih untukmu? Teganya kamu melakukan ini padaku. Jangan pikir kalau ibu di sini hari ini, Raja akan menjaga perasaanmu dan menampungmu. Dia istri yang tepat untuk aku nikahi. Adapun kau, aku tidak pernah jatuh cinta denganmu. Itu cuma angan-anganmu saja. Kesepian dan datang ke istana raja ini mengganggu putri raja. Permaisuri, lihat dia. Lancang, aku nggak tahu wanita ini kasih kamu pelet apa. Tapi ini titah raja untuk pernikahanmu. Takdir Wulan untuk segera menikahimu. Orang bodoh ini juga mau menolak keputusan itu. Dijodohkan lewat titah kekaisaran. Dijodohkan lewat titah kekaisaran. Lihat dengan jelas. Itu dengan jelas mengatakan, perintahkan kamu untuk segera menikahi Wulan. Istana ini menasihatimu lebih cepat lebih baik ceraikan wanita gak pantas ini. Dan Wulan menjadi sang putri agar tak memancing kemarahan kaisar. Beraninya kamu membuang dekret ayahmu? Pemberontak. Jangan nekat. Ini dekret kerajaan. Ayah benar-benar sudah pikun sampai salah membuat dekret kekaisaran. Kalau begitu, aku memohon ibu untuk menyampaikan kepada ayah untuk membuat dekret lain untukku yang memerintahkan Fuji menjadi satu-satunya istri sahku untuk seumur hidup. Aku tidak akan menikah lagi. Aku salah menilai Jordan. Dia rela sejauh ini demi aku. Bagus. Gak cuma membuang dekret ayahmu, tapi kamu juga menuntut ayahmu membuat dekret baru untuk mengatur pernikahanmu dengan wanita ini. Dasar anak durhaka, apa kamu mau memberontak? Baiklah. Mengingat usia ayah yang sudah tua dan sakit, aku seharusnya tidak mengganggunya lagi. Kalau begitu saat aku naik tahta, aku akan membuat dekret sendiri untuk Fuji. Pemberontakan, ini pemberontakan. Padahal aku ada di sini. Tapi kamu berani sedurhaka ini dan bicara omong kosong seperti ini. Sekarang, kau memang permaisuri, tapi umur ayah tidak lama lagi. Pada saat itu, kau bukan permaisuri lagi. Dia yang akan jadi permaisuri. Sandi, usir mereka. Silakan keluar, Nona Wulan, Ibu Suri. Aduh, si Fuji itu. Sebenarnya pakai cara kotor kayak gimana sih? Sampai dia bisa membuat pangeran ke-8 tergila-gila padanya. Bahkan mengabaikan tata krama kerajaan. Yang mulia, Jordan gak pernah seperti ini sebelumnya. Standarnya terlalu tinggi. Kok bisa dia tertarik sama si Fuji, janda yang gak tahu diri itu? Yang mulia, pasti ada sesuatu yang gak beres di balik semua ini. Tuan Kasimzaki. Baik. Selidiki dengan teliti. Latar belakang macam apa yang sebenarnya dimiliki si Fuji itu. Baik. Pangeran ke-8, Pangeran Jordan tiba. Salam hormat kepada ayah. Tidak pernah aku sangka sampai nafas terakhirku, putra mahkota dan pangeran ke-7 tetap jadi pria-pria tidak berguna.
Satu-satunya yang layak untuk menduduki tahta kekaisaran cuma kau, Pangeran ke-8. Tapi sebentar lagi kau akan genap berusia 30 tahun. Racunmu. Ayah, tenang saja. Aku sudah menemukan penawarnya. Aku pasti akan pulih dalam beberapa hari. Aku pasti akan mewarisi tahta dan hidup selama kekaisaran. Benarkah? Baiklah, waktuku sudah tidak lama lagi. Hari ini, aku menulis dekret rahasia pewarisan tahta, menunjukmu sebagai putra mahkota. Kalau kau bisa bertahan melewati ulang tahunmu yang ke-30, dekret ini akan berlaku. Tapi kalau kau tidak hidup sampai 30 tahun, tahta naga ini harus ditempati oleh pangeran lain. Aku mengerti, Ayah. Aku tidak akan mengecewakan kepercayaanmu. Yang Mulia, Paskar Uka memperpanjang usia Anda 7 hari. Dan besok hari terakhir, dengan kondisi kaisar yang kritis, beliau sudah serahkan dekret kekaisaran. Kenaikan Anda sudah dekat. Anda dan Putri harus memutus kutukan segera. Tunggu sedikit lagi, 1 hari lagi, lotus salju akan mekar. Aku harus memastikan Fuji bertahan bersamaku. Apa yang kau sembunyikan? Kamu nggak boleh lihat. Tunjukkanlah padaku. Nggak mau. Tidak mau. Kalau kau tidak mau, aku akan. Baiklah. Aku akan menunjukkannya. Tapi jangan ketawa ya. Buat apa aku tertawa? Jawab dulu pertanyaanku. Jangan bohong. Kalau enggak, aku akan kabur jauh sekali sampai kamu nggak bisa menemukanku. Kau mau tanya apa? Itu bagimu. Aku ini cuma obat untuk penyakitmu atau istrimu seumur hidup. Kau mau tanya apa? Itu bagimu. Aku ini cuma obat untuk penyakitmu atau istrimu seumur hidup. Jordan, kebaikanmu padaku itu apa benar-benar dari hatimu? Atau aku cuma obat bagimu? Kenapa Fuji menanyakan ini? Jangan-jangan dia mulai curiga. Aku harus segera mendapatkan lotus salju. Cuma dengan begitu kami bisa bersama selamanya. Fuji, aku tidak menikahimu cuma karena obat. Aku sebenarnya mau memberitahumu, ayah sudah menetapkan tahta akan diwariskan padaku. Setelah kita melanjutkan pernikahan, dan aku melewati usia 30, aku bisa secara sah mewarisi tahta. Dan kau tidak cuma akan jadi pendamping hidupku selamanya, tapi juga permaisuri di masa depan. Dia benar-benar mencintaiku. Aku nggak peduli kamu jadi kaisar atau enggak. Aku juga nggak perlu jadi permaisuri. Cukup sehat dan aman dan bersama selamanya. Itu sudah cukup. Jadi apa yang kau sembunyikan? Apa yang bahkan suamimu tidak boleh lihat? Ini untuk kita. Aku baru belajar menyulam jadi Sapu tangan pernikahan? katanya kalau pengantin wanita menyulam sarung bantal sendiri dan membaginya dengan suaminya, pernikahan mereka akan abadi sampai maut memisahkan. Seperti kata pepatah, 2 orang yang berjodoh itu berbagi susah dan senang bersama sampai mereka tua dan maut memisahkan. Fuji, dengan keadaan ayah sekarang, pewarisan tahta yang mendesak, aku benar-benar kewalahan sampai menunda pernikahan kita dan mengabaikanmu. Setelah semua ini selesai, kita bisa bersama selamanya. Baik. Yang Mulia, Fuji itu inang teluh dingin. Apa? Yang Mulia, Fuji itu inang teluh dingin. Apa? Fuji inang teluh dingin? Jordan ternyata merahasiakan ini rapat-rapat. Tapi, meski teluh dingin miliknya bisa menyelamatkan nyawa Jordan, lalu kenapa? Dia tetap seorang janda. Lagi pula, dia pasti akan mati setelah melanjutkan pernikahan. Kalau cuma dijadikan penawar, aku masih bisa menerima. Tapi kenapa harus sampai menikahinya? Demi wanita itu.
Jordan bahkan mengorbankan darah jantungnya untuk memelihara lotus salju. Sepertinya dia sudah benar-benar menaruh perasaan padanya. Yang mulia, aku juga ingin Kak Jordan hidup panjang dan sehat. Tapi, kalau Kak Jordan benar-benar mencintai wanita itu dan menikahinya, membawanya masuk ke keluarga serta melindunginya, aku takut seumur hidup ini aku gak akan pernah jadi permaisuri. Yang mulia, aku punya rencana untuk menyingkirkan wanita itu. Begitu dia mati, kesempatanmu akan datang. Dengarkan aku. Jadi begini rencanaku. Sadar. Berhasil. Pil lotus salju sudah selesai dibuat. Kualitasnya sangat bagus. Menunjukkan kasih sayang yang mulia yang dalam untuk Nona Fuji. Luar biasa. Nyawa Fuji bisa terselamatkan dengan ini. Yang mulia, Kaisar wafat tadi malam. Sisa umur 7 hari Anda hampir habis. Pewarisan tahta sudah mendesak. Mohon segera menyelesaikan ritual bersama putri. Untungnya aku sudah menyiapkannya dan menukar pil lotus salju yang asli. Fuji akan meminum pil palsu itu. Setahun dari sekarang, tepat di tanggal ini, kamu akan mati. Istri Jordan cuma boleh aku, Wulan. Pohon kacang merah di selatan, setiap daunnya penuh kerinduan. Meski kacang merah bisa habis, rindu takkan pernah berakhir. Sepertinya aku memang punya bakat menyulam. Putri, Yang Mulia sudah kembali. Benarkah? Kenapa tinggalkan sisi Yang Mulia cuma untuk kasih tahu aku ini? Yang Mulia bilang malam ini akan jadi malam pernikahanmu. Yang Mulia memintamu meminum ini terlebih dulu. Ini... Yang Mulia bilang ini pil penambah yin dan ginjal, sangat bermanfaat untuk hubungan suami istri. Ih, dasar. Putri, sudah waktunya mandi dan bersiap. Bibi, sini biar aku saja yang menyiapkannya. Kitab yang misterius. Buku yang Master Uka kasih untuk pengobatannya. Orang yang terkena teluh panas gak akan hidup melewati usia 30. Cuma teluh dingin yang bisa menahannya. Kalau teluh dingin menemukan inang manusia, penyempurnaan pernikahan bisa menyembuhkan sepenuhnya. Tapi yin dan yang saling bertentangan. Penyempurnaan pernikahan akan sangat melukai inang teluh dingin. Paling ringan dia akan lumpuh. Paling parah kehilangan nyawa. Putri, Yang Mulia bilang persiapan hari pernikahan kurang sempurna. Jadi beliau mengirim tambahan hadiah lamaran sebagai pengganti. 1001 hadiah ini sesuai dengan statusmu sebagai putri. Kalau cinta sejati didapat dan penyempurnaan pernikahan terjadi, efek penyembuhan akan meningkat, menjamin kesembuhan permanen. Aku menetapkan Fuji sebagai satu-satunya putriku. Seumur hidupku, aku tidak akan menikah lagi. Dan kau tidak akan cuma jadi pendamping hidupku selamanya, tapi juga permaisuri di masa depan.
Jalan ini penuh bahaya, hampir merenggut nyawa. Apa kamu benar-benar? Aku bersedia. Jadi, meskipun kamu Jordan, tapi kamu bukan lagi Jordanku. Kamu cuma membutuhkanku untuk menyelamatkan hidupmu. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Kamu tahu betul, demi kamu, aku gak akan ragu mengorbankan nyawaku. Fuji. Fuji. Jordan, gimana bisa kamu? Apa yang terjadi denganku? Kenapa tubuhku terasa panas sekali? Jordan, kamu sudah menipuku sampai sejauh ini. Kenapa kamu kasih aku obat seperti ini? Wanita lemah sepertiku gak pantas dicurigai sejauh itu. Dalam hidup ini, takdirmu memang jadi kaisar. Selalu curiga dan gak berperasaan. Fuji, setelah malam ini, aku akan naik tahta. Dan kau akan jadi permaisuri yang dimuliakan. Mungkin ini yang terbaik. Besok, kamu akan menempati posisi yang seharusnya dan aku bisa mati tanpa penyesalan. 给我一生闪烁的风景，我只因一转命运，此生无畏天意，想你我那最初的相遇，刻在心底。 Selir Fuji, bersamaku sejak muda, melewati hidup dan mati, mencintai tanpa keraguan. Mulai hari ini, dinobatkan sebagai permaisuri, penguasa istana dalam, ibu bagi seluruh negeri. Itulah pengabdianku. Aku tidak akan menambah selir. Jordan, sebenarnya aku lebih beruntung dari sebelumnya. Seenggaknya kali ini aku bisa menyelamatkanmu. Fuji, semua yang kumiliki berasal darimu. Akan kuhabiskan seumur hidupku untuk menebus semuanya. Yang mulia, saat baik sudah dekat. Waktunya bersiap penobatan. Yang mulia, permaisuri seharusnya bersiap untuk upacara penobatan. Fuji kelelahan. Biarkan dia tidur lebih lama. Kita bisa membangunkannya nanti. Baik. Apa permaisuri sudah selesai bersiap? Siapkan kereta kekaisaranku. Aku akan naik bersama permaisuriku. Yang Baik. mulia, yang mulia, yang mulia, terjadi sesuatu sama permaisuri. Ada apa dengan Fuji? Permaisuri, Katakan apa yang terjadi. permaisuri sudah wafat. Tapi dia sudah minum lotus salju. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa begini? Fuji, bangunlah. Aku di sini. Aku tahu kau suka bercanda dan menggodaku. Bangunlah sekarang, aku akan memaafkanmu, Fuji. Yang mulia, tinggalkan kami. Permaisuri cuma sedang bercanda denganku. Fuji, bukannya kau berjanji akan menua bersamaku? Kenapa kau ingkari janjimu? Bangunlah, bukannya kau bilang untuk menyayangi keluargamu? Aku akan mengeluarkan dekret sekarang. Semua pria keluarga Yundari akan dipromosikan. Wanita yang akan diberi gelar bangsawan. Itu cukup untukmu kan? Iya kan?
Yang Mulia, tinggalkan aku sendiri. Racun Anda baru saja disembuhkan. Kesedihan yang berlebihan merusak kesehatan Anda. Anda seorang kaisar, mohon jaga kesehatan Anda. Orang yang wafat tidak bisa kembali. Biarkan Permaisuri pergi dengan tenang. Fuji, kau berjanji akan tetap bersamaku sampai rambut kita memutih. Turut berduka cita, Yang Mulia. Tidak ada waktu lagi. Semua pejabat sipil dan militer menunggu Yang Mulia untuk upacara penobatan. Aku nggak peduli kamu jadi kaisar atau enggak. Aku juga nggak perlu jadi permaisuri. Cukup tetap sehat dan aman dan bersama selamanya. Itu sudah cukup. Yang Mulia, Anda baru saja naik tahta. Istana menunggu kehadiran pejabat sipil dan militer. Di pundak Anda ada nasib dari negeri ini. Atas dekret kekaisaran, Permaisuri terserang demam kemarin. Kondisi kesehatannya memburuk. Upacara penobatan ditunda. Segera kirim pasukan berkuda cepat ke kuil Azure untuk menjemput Master Uka agar bisa merawat Permaisuri. Baik. Yang Mulia, Permaisuri, jiwanya sudah pergi, rohnya sudah terurai. Aku sungguh gak mampu membalikan takdir. Pertama, aku berdoa suamiku hidup panjang dan sehat, terbebas dari penyakit berbahaya. Kedua, aku berdoa suamiku dihindarkan dari konflik dan menemukan kedamaian. Ketiga, kalau Yang Mulia benar-benar dirinya, aku ingin berbagi denganmu pernikahan yang penuh cinta sampai rambut kita memutih. Yang Mulia. Fuji. Yang Mulia, Anda sudah sadar? Di mana Fuji? Ibu Suri melihat kesedihanmu terlalu besar. Jenazah Permaisuri tidak bisa dibiarkan tanpa dimakamkan terlalu lama. Jadi, beliau memerintahkan Kementerian Upacara untuk mengatur pemakaman Permaisuri. Jenazah Permaisuri kini beristirahat di makam Permaisuri. Siapa yang mengizinkan ini? Aku harus menemuinya. Nona Wulan, Anda tidak boleh ada di sini. Fuji, aku gak menyangka Kak Jordan akan membangun makam semegah ini untukmu. Makam kekaisaran ini dibangun untuk Permaisuri Fuji. Sejujurnya, Permaisuri Fuji itu wanita yang patut dikasihani. Pangeran Dalan baru saja naik tahta saat dia wafat. Kalian boleh pergi, tinggalkan kami. Tapi aku diperintahkan untuk menjaga Permaisuri. Aku bilang keluar. Fuji, berani-beraninya kamu merebut Kak Jordan dariku. Aku akan memastikan kamu gak pernah tenang bahkan setelah mati. Penjaga, bawa jasad Permaisuri Fuji ke kuburan massal untuk santapan binatang. Di mana Fuji? Di mana Permaisuriku? Kak Jordan, Permaisuri telah dimakamkan dengan layak. Peti matinya sudah disegel dan barang-barang pemakaman menemani beliau. Yang Mulia, biarkan Permaisuri beristirahat dengan tenang. Sejak Permaisuri wafat kemarin, rambut Anda memutih dalam semalam. Bahkan di alam baka Permaisuri pasti bisa melihat cinta Anda yang tidak pernah pudar. Meski peti matinya dibuka, Permaisuri tidak akan hidup kembali, Yang Mulia. Ketiga, berbagi denganmu pernikahan yang penuh cinta sampai rambut kita memutih. Berbagi pernikahan yang penuh cinta sampai rambut kita memutih. Fuji dan aku sudah memutih bersama.
Yang mulia, ada yang ingin hamba tanyakan, tapi hamba tidak berani mengucapkannya. Bicaralah. Sebelumnya Master Uka pernah bilang bahwa dengan meminum lotus salju, permaisuri seharusnya baik-baik saja. Tapi sekarang, kemarin Yang Mulia sangat sedih. Kami mengkhawatirkan kesehatan Anda, tidak pikirkan hal lain. Pagi ini saat laporan rutin, hamba datang untuk melapor bahwa kemarin tampaknya seseorang menyelinap ke kamar Master Uka. Bisa jadi ada orang yang sengaja merencanakan. Selidiki segera. Jangan sampai ada yang terlewat. Kalau kematian permaisuri bukan sebuah kecelakaan, aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Yang Mulia, kami sudah selidiki dengan teliti dari kuil Azure sampai setiap kediaman. Akhirnya di kamar Rana Wulan di kediamannya kami temukan ini. Ini pil lotus salju. Benar, hamba sudah selidiki. Sebelum Master Uka dia diam-diam menukar pil lotus salju yang asli. Jadi yang Master Uka kasih pada Anda sebenarnya pil palsu. Dan permaisuri karena meminum pil palsu itu, jadi Di mana wanita itu sekarang? Kak Jordan, kamu sudah naik tahta dan menjadi penguasa negeri ini. Cuma kematian Fuji saja. Apa pantas sampai membuat rambutmu memutih dalam semalam? lancang. Di hadapan Yang Mulia, beraninya bersikap lancang. Segera akui kejahatanmu. Memangnya apa yang harus aku akui? Apa? Kalau bukan karena si Fuji itu, aku pasti sudah lama jadi permaisuri Istana Timur. Meski semua orang bilang kamu gak akan hidup melewati usia 30, aku tetap memohon pada mendiang Kaisar, memohon pada Ibu Suri agar mengizinkanku menikah denganmu. Setelah kamu wafat di usia 30, aku bahkan siap mengikutimu dalam kematian tanpa penyesalan. Tapi kamu sekarang demi si Fuji itu, kamu mempermalukanku, bahkan meninggalkanku. Aku sudah mencintaimu selama 10 tahun. 10 tahun, gimana aku bisa menerimanya? Lagi pula, bukankah sejak awal kamu sudah menyiapkan kematiannya? Atas dekret kekaisaran, keluarga Deko akan dihabisi seluruhnya. Wulan dihukum mati dengan kejam. Ini, minum obatmu. Nenek, jangan lihat aku. Ayo minum obatmu, nanti nggak baik kalau sudah dingin. Kenapa kamu di sini? Kenapa? Kamu beruntung. Seharusnya kamu sudah mati. Tapi sebelum teluh dingin meninggalkan tubuhmu, kamu sudah lebih dulu menelan racun mematikan yang seharusnya membunuhmu. Tapi teluh dingin bekerja, menjaga inangnya tetap hidup. Meskipun tanpa denyut nadi. Tubuh kaku dan dingin seperti sudah mati. Kalau saat itu kamu dimakamkan, meski racunnya menghilang beberapa hari kemudian dan kamu terbangun kembali, kamu gak akan bisa bangun lagi karena sudah terkubur di bawah tanah. Tapi untungnya kamu dibuang ke kuburan massal. Lalu aku lewat dan membawamu kembali. Jangan khawatir. Istirahatlah dengan tenang di sini. Sekarang tinggallah bersamaku. Benar sekali. Begitu hubungan suami istri terjadi, racun teluh dingin pasti bakal musnah. Apa Jordan bisa setenang itu? Kalau aku cacat tapi gak mati, memang harus sampai sejauh ini untuk celakai aku dengan racun. Ini lucu sekali. Ini juga salahku. Ini karena gak jelasin dengan jelas resikonya. Datang ke dunia ini artinya semua dimulai dari nol. Dia tetap dia, tapi bukan dia yang dulu. Bukan cuma lupakan kamu, tapi bisa jadi gak mencintai kamu lagi dan bahkan bisa sakitin kamu. Ternyata begitu ya. Nona, kamu kenapa? Nona, kamu kenapa? Tabib Lukas. Nona, selamat.
kau sudah hamil 2 bulan. Hamil? Iya. Ternyata aku lagi hamil anaknya Jordan. Selamat dari bahaya, rezeki pasti menyusul. Aku pergi belikan obat pelindung kandungan. Kamu istirahat yang cukup, jangan cari masalah lagi, oke? Kamu udah dengar belum? Kaisar keluarin titah untuk menghabisi semua keluarga Deko. Katanya Wulan, si putri sulung keluarga Deko yang rancang pembunuhan mantan permaisuri, akhirnya 9 generasi dimusnahin. Sudah jelas aku tahu. Katanya sejak permaisuri jatuh sakit, Kaisar tinggal di istana Dalan. Dia tidak mau tinggal di istananya. Dia bahkan bilang tidak akan cari permaisuri baru lagi. Cinta Kaisar ke permaisurinya lebih kuat dari baja dan lebih dalam dari Si laut. pembunuh itu, semua kekuasaan dan kehidupan sejahtera yang dia impikan semua udah diraih. Hutangku sama Jordan, semuanya udah lunas juga. Mulai sekarang kita udah putus kontak. Soal anak ini, aku bakal besarkan dia dengan baik. Fuji, kau pasti benci sekali padaku. Sudah 7 tahun, setiap hari aku selalu memikirkanmu. Tapi kau tidak pernah muncul sekalipun dalam mimpiku. Yang mulia, Aku panggil kau datang untuk hitung lagi satu ramalan. Kira-kira jiwa dan roh Fuji ada di mana? Bagaimana caranya supaya aku bisa bertemu dia dalam mimpi? oke. Bagaimana? Yang mulia, hasil ramalannya menunjukkan ada satu cara supaya Yang Mulia bisa ketemu permaisuri. Bagaimana caranya? Menurut ramalannya, kuncinya adalah kumpulkan lotus salju. Lotus salju. Iya, dalam 3 hari Yang Mulia harus kumpulkan 81 kuntum lotus salju dan dipersembahkan sebagai kurban untuk jiwa permaisuri di makam. Setelah 3 hari, malam 7 bintang sejajar yang terjadi cuma seabad sekali akan tiba. Di malam itu saat semua lotus saljunya mekar bersamaan, Yang Mulia bakal bisa ketemu permaisuri. Ini sungguhan. Tapi Yang Mulia juga tahu, lotus salju ini langka sekali. Di seluruh dunia nggak sampai 100 batang dan malam 7 bintang sejajar itu cuma terjadi sekali dalam seabad. Jangan sampai terlewat. Makanya untuk ketemu permaisuri, ini adalah hal yang sulit sekali. Tapi kalau kesempatan ini terlewat, kamu nggak bakal ketemu permaisuri lagi. Asal bisa bertemu Fuji lagi, neraka 18 tingkat aku terjang. Apalagi cuma mengumpulkan 81 lotus salju. Sandi, hadir Yang Mulia, umumkan ke seluruh negeri. Siapapun yang bisa serahkan lotus salju, 1 batang dapat 1000 keping emas. Dalam 3 hari, semua batang lotus salju harus diserahkan. Tidak boleh kurang 1 batang pun. Siap. Lotus salju ini akhirnya udah mau mekar. Kata tabib, kalau bisa kumpulin 81 lotus salju, penyakit ibu bisa disembuhkan. Walaupun sekarang cuma ada 1, Sinta harus berusaha keras, pasti bisa sembuhkan ibu. Kayaknya penyakitku makin parah. Soal racun dan cacing teluh 7 tahun lalu, walaupun berhasil selamatkan hidupku, tapi sejak itu badanku lemas terus-menerus. Waktu buat temenin Sinta gak banyak lagi. Tabib itu datang dan pergi, gak bisa diandalkan. Kalau aku udah gak ada, siapa yang akan urus Sinta? Sinta? Sinta, kamu ngapain lagi? Ibu, aku... Kamu tadi silet tangan untuk lotus salju itu lagi. Aku udah bilang berapa kali, jangan percaya omongan tabib gadungan itu. Aku udah ajar kamu teknik penipuan, kamu gak ingat satu pun. Ibu, bukannya Sinta gak dengerin, tapi kata tabib cuma lotus salju yang disirami darah yang bisa selamatkan nyawa ibu. Sinta gak bisa hidup tanpa ibu. Sinta gak mau lihat ibu sakit. Sinta, ibu gak bermaksud marahin kamu. Kamu satu-satunya keluarga ibu sekarang. Ibu gak mau kamu terluka. Jangan khawatir. Kamu tenang saja. Ibu bakal hidup baik-baik dan merawat Sinta sampai besar. Oke. Yang Mulia, sudah lewat 2 hari. Sudah berapa lotus yang terkumpul?
Lapor Yang Mulia, aku sudah umumkan soal hadiahnya ke 13 wilayah. Sudah 80 batang terkumpul. Tinggal 1 wilayah lagi untuk bisa menjalankan ritual persembahan. Besok malam saat bintang sejajar tiba, Yang Mulia bisa bertemu dengan permaisuri. Sekarang tersisa 1 batang lagi. Cari sampai ketemu. Siapapun yang bisa temukan lotus salju terakhir, apapun yang dia minta akan kukabulkan. Lapor! Yang Mulia, ada kabar. Apa? Ada warga pelosok yang bilang lotus salju yang terakhir sempat terlihat di kampungnya. Bagus. Berkat rahmat Tuhan, setelah ini akhirnya aku bisa bertemu Fuji. Walaupun itu cuma bayangannya, tapi itu sudah lebih dari cukup. Sandi, kau yang pergi mencarinya. Bawa lotus salju terakhir itu dengan hati-hati. Jangan sampai berbuat kesalahan. Baik. Akhirnya lotus salju ini udah bermekaran. Paman, kembalikan lotus saljuku. Kembalikan. Anak kecil, ini 100 keping emas. Lotus salju ini untukku. Lotus salju ini untukku. Jangan pergi, itu milikku. Ibuku butuh lotus salju ini untuk selamatkan hidupnya. Ibumu? Kau tidak tahu seberapa pentingnya lotus salju ini untuk permaisuri. Ibumu yang di kampung itu mau hidup atau mati tidak bisa dibandingkan dengan selai rambut permaisuri. Aku mohon paman, kembalikan lotus salju itu. Kalau ibuku mati, aku juga nggak bisa hidup. Anak kecil, ratusan keping emas itu cukup untukmu dan ibumu seumur hidup. 81 lotus emas harus dipersembahkan untuk permaisuri. Kaisar cinta mati dengan istrinya. Permaisuri adalah kelemahannya. Kurang 1 batang saja, Kaisar pasti marah besar dan akan membunuh keluargamu. Kau dan ibumu akan mati. Yang Mulia, bagaimana? Lotus salju yang terakhir sudah ditemukan. Baguslah, akhirnya sudah ketemu. Semua batang lotus saljunya sudah diserahkan di makam permaisuri. Malam ini akan ada bintang 7 sejajar. Akhirnya Yang Mulia bisa bertemu permaisuri. Bintang sejajar itu cuma sebentar. Lewat sedikit langsung hilang. Siapkan kereta, kita pergi sekarang juga. Siap. Fuji, setelah penantian 7 tahun, akhirnya kita akan ketemu lagi. Sinta? Sinta? Anak ini katanya mau pergi cari kayu bakar. Kemana lagi anak itu? Fuji? Lagi jahit baju? Tadi aku ketemu anak kamu di pinggir jalan. Dia suruh aku kasih tahu kamu. Katanya dia pergi ke makam permaisuri untuk carain kamu lotus salju. Apa? Makam permaisuri? Iya. Bahkan dari 7 tahun lalu saat Jordan kira aku sudah mati, makam itu jadi tempat terlarang. Kenapa Sinta sampai bisa pergi ke tempat berbahaya itu? Kalau dia kenapa-kenapa, aku harus gimana? Gak bisa, aku harus cari dia. Hah? Jadi ini makam permaisuri, ini lebih mewah dari pemandangan gunung. Lotus salju. 1, 2, 3, 4. Beneran ada 81 batang. Akhirnya ibu bisa sembuh. Yang Mulia, 15 menit lagi bintang 7 sejajar bakal muncul. Di saat itu semua lotus salju bakal mekar bersamaan. Setelah itu kamu bisa ketemu permaisuri. Ini gambarnya permaisuri. Penampilan permaisuri ini kok persis sekali sama ibu. Beraninya kau? Kau sedang apa? Orang ini pakai baju naga. Apa mungkin dia ini kaisar? Gawat. Ini gawat, 81 lotus salju itu nggak boleh kurang 1 batang pun 7 bintang sejajar. Bakal lewat sia-sia. Kenapa, Fuji? Kenapa setiap berusaha untuk bertemu denganmu, aku selalu saja gagal? Kau lagi? Anak nakal, beraninya kau kemari dan mencuri lotus salju? Kau ini mencari mati ya? Aku... Yang Mulia, anak kecil ini sudah menghancurkan lotus salju. Apa yang harus kita lakukan untuk anak ini? Sinta akan
Terima hukuman yang mulia. Sinta ambil lotus salju ini untuk sembuhkan ibu dari sakit. Mohon ampuni Sinta. Sinta bakal terima hukuman, tapi biarkan aku kembali dan sembuhkan ibuku. Kau bilang kau punya ibu? Iya, Siapa namanya? nama ibuku Fuji Yundari. Kau bilang ibumu namanya Fuji Yundari? Iya, gambar ini sama persis dengan ibuku. Sinta! Sinta! Kamu apa? Sinta! Kamu apa? Datang dari mana orang kampung ini? Ini makam permaisuri, bukan tempat sembarangan. Biarkan aku masuk, anakku ada di dalam. Makam ini area terlarang. Anakmu sudah lakukan pelanggaran dan akan dihukum mati. Bawa dia pergi. Siap. Berhenti kau. Sinta! Ibu! Sinta, kamu gak apa-apa kan? Kamu menakuti ibu. Ibu, aku gak apa-apa. Sinta datang ke sini untuk cari lotus salju. Sinta, kamu berani masuk area terlarang. Kalau ibu gak cari kamu bisa mati. Fuji, Kamu salah orang. Mana mungkin aku salah orang? Kamu beneran salah orang. Ibu, apa orang itu ayahku? Sinta, dia bukan... Fuji, apa ini anak kita? Sinta, dengar, dia bukan ayahmu. Mengawal, hadir. Fuji, aku tidak akan biarkan kau meninggalkanku. Bawa permaisuri dan Tuan Putri ke istana. Jordan, kenapa kamu kayak gini? Bawa permaisuri kembali ke istana. Jaga dan lindungi baik-baik. Bahkan selai rambutnya jatuh, kau akan kuhabisi. Siap. Jordan, dasar kurang ajar. Jordan! Fuji, Fuji, buka. Selamat Yang Mulia, racun teluh yang ada di tubuh permaisuri sudah hilang. Sekarang dia sudah sembuh total. Ini sungguhan. Tapi kenapa Fuji masih lemah sekali? Mungkin dia terluka saat melahirkan. Untungnya racun teluhnya ikut keluar saat persalinan. Jadi bagaimana cara merawatnya? Lotus salju. Kalau satu tidak cukup, aku bisa pakai darah jantungku untuk suburkan lotus saljunya. Berapa batang pun, aku tidak takut. Yang Mulia nggak perlu khawatir, kesehatan permaisuri nggak fatal. Cuma selama 7 tahun ini dia hidup sendiri banting tulang setiap hari. Kesehatannya menurun semenjak lahiran nggak sembuh-sembuh. Nanti aku akan kembali dan kasih resep obat supaya permaisuri cepat sembuh. Kalau begitu cepat pergilah. Baik. Ini istana dalan. Secangkir dupa kehangatan, seumur hidup kasih sayang, suka duka bersama, kayak burung terbang bersamaan. Fuji, akhirnya kau sadar. Selama 7 tahun ini aku tidak berhenti memikirkanmu. Kamu masih mau pura-pura? Bukannya 7 tahun lalu kamu yang bunuh aku? Bukan aku. Dengarkan aku. Lepasin aku, Ibu! Ibu! Akhirnya kamu udah sadar. Kita berdua khawatir sekali, Sinta. Fuji, dia bukan Jordan. Ayah! Jordan, kamu mau ngapain di depan Bawa anak-anak? Tuan Putri pergi ke taman. Siap, Yang Mulia. Ayo Tuan Putri, kita terbangkan layangan. Lepaskan aku, Jordan. Sebenarnya kamu mau ngapain? Apa aku harus mati di depan matamu biar kamu puas? Jordan, kamu udah gila. Fuji, semenjak kau pergi, hatiku benar-benar kosong. Fuji, kata tabib badanmu masih lemah, harus dirawat baik-baik. Sinta masih kecil. Kau rela anak sekecil itu khawatir denganmu. Kau itu permaisuriku, ratu istana pusat. Mau itu tabib istana
ataupun obat ajaib di dunia ini, aku akan cari semuanya untukmu. Sinta itu Tuan Putri satu-satunya. Aku akan berikan yang terbaik untuk kalian. Obat dewa, pengawal istana. Jordan, dari mana kamu yakin kalau aku butuh semua itu? Fuji, dengarkan aku. Soal 7 tahun lalu... Cukup, Jordan. Baik. Walaupun kau benci padaku, tapi kau berpikir tidak. Umurmu tinggal 1 tahun lagi. Kalau kau mati bagaimana Sinta? Dia masih 6 tahun. Selama ada di sini, dia akan jadi Tuan Putri yang terhormat. Tapi kalau pergi, kau tega lihat dia kehilangan ibu. Dan dia hidup sendirian. Aku gak punya banyak waktu. Kalau Jordan beneran bisa urus Sinta. Sinta ada yang jagain. Tapi, aku bisa percaya dia lagi gak? Fuji, sepanjang hidupku, kau satu-satunya permaisuriku. Permaisuri, waktunya makan. Menu makanan ini semua sudah. Permaisuri? Permaisuri? Aduh, Permaisuri hilang. Aduh, gawat, Permaisuri hilang. Jordan, aku udah kasih kamu segalanya. Kenapa kamu gak lepaskan aku? Setiap jengkal tanah milik kaisar. Kau pikir kau meninggalkan istana? Sudah berhasil lari dariku? Kalau hari ini kamu gak lepasin aku bakal bunuh diri di depanmu. Baiklah, aku lepaskan kalian. Sinta pintar sekali, baru belajar sekali tapi sudah bisa tulis nama sendiri. Kalau ini di zaman modern dia bakal masuk sekolah unggulan. Karena kemarin ayah ajari Sinta tulis nama sendiri. Aku juga lihat ayah diam-diam tulis banyak nama ibu. Terima kasih. Yang mulia sayang sekali sama permaisuri. Lotus salju yang langka cuma jadi pajangan biasa untuk hiburan Anda. Langka? Walaupun lotus salju itu jarang dilihat, tapi lotus salju itu bisa tumbuh di gunung tempat aku tinggal. Memang selangka itu. Iya benar, kata Master Uka. Lotus salju itu langka sekali di dunia ini. Bahkan gak sampai 100 batang. Apalagi mekarnya itu susah sekali. Kalau mau bikin cepat mekar, harus disiram pakai darah jantung selama 7 hari. Bukan cuma itu, orang yang kasih darah jantung juga harus berdoa dengan tulus. Kalau enggak, walaupun darahnya habis, bunganya belum tentu bisa mekar. Darah jantung selama 7 hari. Fuji, tidak usah dipikirkan. Semalam aku bukan pergi ketemu Nona Wulan. Ceritanya panjang. Tunggu aku pulang 7 hari lagi. Aku akan jelaskan padamu. 7 hari lagi? Kamu mau pergi kemana? Fuji, tunggu saja aku di sini dengan tenang. 看今天光赐予我白的纱。 Jadi, waktu itu dia pergi selama 7 hari, dia beneran pakai darah jantungnya sendiri supaya lotus saljunya mekar demi aku. Jadi, waktu itu dia pergi selama 7 hari, dia beneran pakai darah jantungnya sendiri supaya lotus saljunya mekar demi aku. Gak mungkin. Yang penting udah berhubungan, racunnya juga pasti bisa sembuh. Mana mungkin dia pakai cara berbahaya gitu demi selamatkan aku. Permaisuri, aku bakal bawa Tuan Putri tidur di kamar samping. Kamar samping? Kenapa? Bukannya dia selalu tidur bareng aku? Malam ini Yang Mulia minta ditemani. Ditemani? Iya, Permaisuri, ini pesan dari Yang Mulia. Demi Tuan Putri, lebih baik pergi mandi dan ganti baju. Ternyata semua pria memang egois. Cuma bisa pakai anak untuk ancam aku. Tapi kalau aku nggak pergi, Jordan kurang ajar itu bakal pakai Sinta untuk ancam aku. Udahlah, anggap aja kamu digigit anjing. Pergi, sini Tuan Putri. Kemari, bantu aku ganti baju. Bekas luka ini, jangan-jangan
Bukan cuma itu, orang yang kasih darah jantung juga harus berdoa dengan tulus. Kalau enggak, walaupun darahnya habis, bunganya belum tentu bisa mekar. Jangan-jangan, demi aku dia beneran pakai darah jantungnya supaya lotus salju bisa mekar. Fuji, 7 tahun lalu bukan aku yang mencelakaimu. Lotus saljunya sudah diganti diam-diam oleh Wulan. Dan akibatnya kau jatuh sakit. Tapi Master Uka memberitahuku, kondisi tubuhmu sudah pulih total. Tapi kenapa aku tetap merasa lemas sekali? Itu karena kau melahirkan Sinta. Tubuhmu lemah karena terlalu capek. Karena kekurangan darah. Obat yang kau minum untuk menambah daya tahan tubuhmu. Yang sudah lemah, kau akan pulih dengan total. Maafkan aku, Fuji. Ini semua salahku. Karena tidak menjagamu, Fuji. Tenang saja. Mulai sekarang, aku selalu bersama denganmu. Fuji. Jordan, akhirnya kita bisa kembali bersama. Keinginan manusia memang gak pernah ada habisnya setelah jalani hidup utuh bersama kamu. Aku masih gelisah dan masih serakah. Seolah-olah semua yang kita lalui semuanya gak cukup untuk memedam hasrat dan angan-anganku. Apa kamu beneran udah gak ada lagi? Tuhan udah kabulkan mimpi-mimpiku. Kalau sekarang aku minta satu lagi tentang kamu dan kita. Fuji. Cut sempurna. Luar biasa. Terima Terima kasih kasih. semuanya ya. Terima kasih. Ayo kemari. Terima kasih. Ya. Bawa kemari. Akhirnya selesai. Terima kasih, Terima Guru. kasih, Guru. Ayo lihat ke sini. Yeay! Tunggu! Jordan! Jordan!